Waduh guys, ada joki Blewa guys. Hari ini dia nantang kita guys. Nantang langit guys. Oh ngeri guys ya. Wah ya, burung kualitas ya. Oke ya. Oh. Oke siap. Oke langit sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kicau mania dimanapun Anda berada? Kali ini saya akan beri permintaan dari rekan-rekan sedikit kisah balibu kesayangan saya, Kaki Langit. Sejarah saya merawat Kaki Langit dari umur 2,5 bulan sampai dia sudah bisa turun di kelas PAUD dan dewasa. Walaupun sampai saat ini Kaki Langit masih dalam kondisi balibu di usia 4,8 bulan. Mania untuk kelas labet balibu harus dicek ya. Harus dicek. Ya, balibu ya, alhamdulillah. Nomor berapa? Sampai balik. 14. Makasih ya, Pak Su. Mana burungnya jangan di apa dulu? Mania dimanapun Anda berada. Pada awalnya Kaki Langit ini saya ambil dari salah seorang kenalan saya. Saya diberikan amanah untuk merawat sepasang burung labet ini yang berwarna josan. Kemudian untulannya GS. Ketika saya merawat burung ini, saya hanya yakin bahwa suatu saat bakal bisa menjadi juara atau memiliki prestasi. Karena saya lihat labet-labet ini cukup aktif. Kemudian berasal dari terah atau indukan yang durasi, spekter, bahkan prestasi. Pada usia 3,5 bulan itu Langit sudah perdana gantang itu di event, bukan laberan ya, anniversary AK47 yang bertempat di Sari, Desa Rojosari, masih wilayah perbatasan Merangin dan Sorlangun. Perdana gantang saya masih was-was dan khawatir apakah burung ini akan kerja di gantangan atau tidak. Ternyata alhamdulillah Kaki Langit berhasil podium 1. Alhamdulillah waktu itu dengan poin 2.400. Itu perdana atau pertama kali Kaki Langit ini digantangkan di event. Setelah itu saya sudah merasa yakin bahwa Kaki Langit sudah bisa dijalankan di event-event atau laberan. Kemudian saya coba lagi event berikutnya, yaitu event Bupati Cup Ipat Ipit Cup 1. Pun Kaki Langit berhasil di podium 2, tapi saya cukup bangga karena Kaki Langit sudah melihatkan performnya di gantangan event. Di Ipat Ipit Cup didatangkan oleh beberapa comania dari beberapa kabupaten, Huruf, Linggau, Bengkulu, dan Damasraya, dan beberapa kota lainnya. Alhamdulillah Langit masih bisa bersaing walaupun hanya berhasil di podium 2. Dan lama saya rawat dia, durasinya mulai muncul. Saya lihat Langit ini durasinya mulai muncul, dan saya penasaran apakah Langit ini sudah bisa saya mainkan di kelas PAUD. Dan rasa penasaran ini terjawab pada saat Langit saya coba di event anniversary RPBC. Pada saat itu dengan divisi juri Ronggolawe, saya coba Langit perdana main di Pandawa. Ketika saya mainkan di Pandawa waktu itu, ternyata Langit benar-benar bisa bekerja maksimal di kelas PAUD 100K. Karena saya masih penasaran apakah Langit ini masih bisa bekerja di kelas PAUD atau dia masih nyaman di kelas balibu. Ternyata ketika saya coba di event berikutnya, event ketiga, yaitu di Sikumbang Waterpark Cup 1 bersama JBSSF waktu itu, saya coba mainkan Kaki Langit di kelas 100K, kelas utama labet PAUD los waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah Kaki Langit benar-benar maksimal dan memperlihatkan performanya yang luar biasa dan berhasil podium 1 waktu itu.
Jadi setelah itu saya merasa yakin bahwa si langit ini sudah nyaman atau sudah bisa saya mainkan di kelas PAUD. Kemudian event berikutnya di Anniversary Pandawa, launching Latverse Pandawa, saya coba lagi kaki langit untuk main di kelas PAUD, dan alhamdulillah masih berhasil di podium 1. Dan saya yakin untuk selanjutnya saya yakin bahwa kaki langit ini sudah bisa atau sudah nyaman dimain di kelas PAUD. Salah satu dewan juri menyampaikan kepada saya atau menyarankan atau memberikan sedikit tantangan, kenapa kaki langit tidak dicoba untuk main di kelas dewasa. Dan saya coba jawab tantangan ini ketika saya mainkan kaki langit di Anniversary RPBC, yaitu di Rantau Panjang, masih di wilayah Kabupaten Merangin. Saya coba waktu itu 3 sesi sekaligus, kelas labet PAUD 80K, PAUD 50K, dan terakhir saya coba menjawab tantangan dari salah satu dewan juri di kelas dewasa. Dan alhamdulillah kelas PAUD pertama langit podium 1, kelas PAUD kedua pun langit masih podium 1. Dan terakhir saya coba di kelas yang ketiga, yaitu labet dewasa los gantangan. Ternyata langit masih mampu berbicara walaupun hanya finish di podium 4. Jadi saya merasa bersyukur sekali, ternyata langit sudah bisa melihatkan performnya jauh di atas usianya sendiri walaupun dia masih baru. Dan bahkan waktu di RTBC saya berhasil mendapatkan BOB, ya Best of the Best labet PAUD waktu di Anniversary RTBC, hasil menyabet 2 kelas PAUD sekaligus podium 1. Ini beberapa trofi yang saya dapatkan di event. Ini hanya saya tampilkan atau saya perlihatkan beberapa trofi yang saya dapatkan di event karena cukup banyak, jadi tidak mungkin saya susun di sini. Dan ini ketika perdana saya coba langit untuk main di kelas PAUD 100K. Ini podium 1 di Kumbang Waterpark Cup 1 bersama JBSSF, bersama juri MZR. Jadi saya sudah mencoba menjawab penasaran saya, memainkan atau menggantangkan langit di 3 IO berbeda, Ronggola W, BNR, kemudian MZR. Waktu IPAT IPIK Cup 1 walaupun saya hanya berhasil di podium 2, tapi luar biasa ini dia penampilan kedua langit di event besar, bukan di Las Badana. Dan yang cukup membanggakan buat saya yaitu pertama kali saya mencoba menggantangkan langit di usia 3 bulan pada kompetisi atau event Anniversary AK47. Luar biasa, podium 1. Jadi mungkin itulah perjalanan kaki langit ketika saya rawat dari umur 2,5 bulan sampai saat ini dia sudah berusia 5 bulan. Satu pesan buat saya kepada labet mania, yakin bahwa suatu saat labet yang kita rawat dengan baik, dengan konsistensi kita merawat labet setiap hari, saya yakin satu saat rekan-rekan juga bisa meraih prestasi bersama labet kesayangannya. Kemudian kalau untuk bocoran makanan, saya tidak ada pakan yang berbeda. Saya hanya menggunakan pakan racikan pabrikan asli. Kebetulan saya mempercayakan pakan saya ini kepada Ebot. Saya menggunakan Milti 2 kemasan. Kemudian kalau untuk pakan tingginya saya campurkan Ebot. Kemudian saya tidak lupa juga untuk memberikan vitamin kepada burung-burung labet saya, karena bagaimanapun labet juga butuh stamina yang bagus. Saya masih mempercayakan kepada produk Ebot, yaitu saya menggunakan Ebot Fit. Saya juga menggunakan Ebot Fit. Jadi supaya rekan-rekan bisa mencoba di rumah kepada labet-labetnya bahwa rawatan itu kuncinya konsisten kita melakukan rawatan setiap hari dan sabar merawat labet-labet tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan. Semoga rekan-rekan kicaumannya juga bisa meraih prestasi seperti yang sudah saya alami. Salam Kicau Mania.